Universitas Indonesia lewat Majelis Wali Amanah yang ditandatangani langsung oleh Ketua Majelis Wali Amanah MWA Kiai Haji Yahya Stakuf, mantan juru bicara Presiden Gus Dur, yang juga saat ini beliau menjadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, telah mengeluarkan keputusan dari hasil penelitian, penyelidikan dan sebagainya di lingkungan Universitas Indonesia, memutuskan gelar doktor dari salah seorang menteri yang juga ketua umum partai besar di Indonesia itu ditangguhkan. Kenapa ditangguhkan? Ya memang terasa aneh gelar doktor tersebut diperoleh. Bukan doktor kehormatan, tapi doktor hasil studi. Sebagaimana sudah saya sampaikan di edisi sebelumnya, untuk mencapai gelar doktor itu sangatlah susah, bukan gampang, ya, meskipun Anda punya uang. Karena pengalaman saya misalkan pendidikan, menyelesaikan ataupun menempuh pendidikan S3 di perguruan tinggi negeri terkemuka di Indonesia, kuliah teorinya saja paling cepat 2 tahun. Ada program studi tertentu yang paling cepat itu 1,5 tahun atau 3 semester. Setelah kuliah teori dilanjutkan penyusunan proposal. Setelah penyusunan proposal dianggap selesai, maju sidang proposal, itu baru kalau dianggap lulus, dekan mengeluarkan keputusan memberikan susunan nama-nama promotor dan co-promotor atau bahasa Inggrisnya advisor. Promotor itu udah pasti profesor. Dosen yang ditunjuk sebagai promotor dari calon doktor itu bergelar profesor. Sementara co-promotor ada yang profesor, ada juga yang masih bergelar doktor, ya. Menurut peraturan pemerintah, khususnya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, itu pendidikan doktor itu ditempuh paling cepat 3 tahun atau 6 semester. Itu paling cepat. Paling lambat 7 tahun. Ya, kecuali ada pengecualiannya. Nah, jadi sangat aneh kalau pendidikan doktor menteri tersebut diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun. Jujur, kalau pendidikan doktor itu disertasinya harus lebih bagus, harus lebih di atas daripada tesis. Tesis itu untuk karya ilmiah yang dihasilkan oleh lulusan pendidikan S2, dan harus lebih bagus lagi daripada karya ilmiah atau skripsi yang dihasilkan oleh mahasiswa S1. Selain itu juga kewajiban dari para calon doktor atau mahasiswa program doktor atau PhD student di Indonesia tidak hanya menyelesaikan disertasi berdasarkan penelitian. Penelitiannya sendiri kita mengenal 3 macam metodologi: kualitatif, metodologi kuantitatif, dan mixed method, gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatannya boleh pendekatan studi kasus, boleh pendekatan studi pustaka, histografi, etnografi, dan yang lainnya. Boleh. Tapi penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa calon doktor itu nggak gampang, susah. Karena standarnya standar internasional. Karena apa?
Karena nanti kalau sudah jadi disertasi, nah itu harus bisa dimuat setidaknya di satu jurnal internasional terindeks Scopus, baik Q1, Q2, Q3, atau Q4. Itu. Jadi tidak mudah. Dan untuk bisa hasil penelitian kita yang sudah disusun dalam bentuk artikel berstandar internasional sesuai template dari jurnal internasional terakreditasi Scopus, itu tidak gampang. Kita ajukan dahulu, nanti diperiksa oleh reviewer, editor, 6 bulan kemudian baru akan keluar letter of intent. Letter of acceptance. Nah, itu menunjukkan bahwa artikel kita layak untuk dimuat. Tapi pemuatannya itu tidak bisa langsung bulan depan, tidak, karena ngantri, ya kan? Itu bisa 1 tahun atau 2 tahun yang akan datang. Bayangkan, kalau teori sudah selesai 2 semester, berarti 1 tahun. Proposal, penelitian 1 tahun, 2 tahun. Kemudian lagi kita mengajukan LOI, mensubmit untuk bisa dimuat di jurnal internasional terindeks Scopus, itu misalnya 6 bulan. Nggak cukup 1,5 tahun. 3 tahun pun udah pas-pasan. Seperti itu. Jadi wajar kalau masyarakat bertanya-tanya seperti saya. Termasuk yang bertanya-tanya. Dan sikap kritis itu memang harus dipupuk. Kalau sikap kritis kita tidak dipupuk, maka akan banyak penyelewengan, akan banyak pelanggaran-pelanggaran hukum yang dibiarkan. Seperti itu. Nah, jadi sekali lagi saya juga mempertanyakan, kenapa kok ini mentang-mentang menteri kok bisa pendidikan doktor 1,5 tahun, kayak kursus gitu. S2 saja kalau bisa menyelesaikan 1,5 tahun itu sudah hebat. S2 itu sangat jarang, kecuali yang cerdas, tekun, dan khusus hanya untuk menyelesaikan pendidikan S2. S3 minimal itu 3 tahun. Loh kok ini bisa 1,5 tahun? Nah, jadi bukan saya saja, bukan masyarakat penonton, pembaca saja. Alhamdulillah banyak guru besar, dosen-dosen di UI yang tetap bersikap kritis, punya idealis, akhirnya melakukan penelitian, penyelidikan dan sebagainya. Hasilnya sudah keluar kemarin, gelar doktor dari Bapak Menteri tersebut ditangguhkan sampai menunggu hasil sidang etik. Seperti itu. Nah, menurut saya yang juga perlu dipertanyakan dan disidang adalah para promotornya. Kan mereka tahu. Promotor itu kan kebanyakan dari UI. Ada dekan, salah satu. Ada 2 dekan. Saya kenal beberapa. Jadi salah satu dekan yang menjadi promotor saya kenal. Ya kan? Nah, itu juga harus dipertanyakan. Kan mereka tahu aturan-aturan pendidikan doktor, aturan-aturan bagaimana orang itu sampai bisa menyelesaikan pendidikan doktor. Loh kok ini diam saja? Kok ini mengaminkan? Kok ini malah membenarkan? Nah, ini patut dipertanyakan. Saya berharap Senat Universitas Indonesia, Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia itu bisa memanggil para promotornya yang terdiri dari 2 dekan loh. Belum yang lain-lainnya. Dipanggillah. Kenapa Anda meluluskan? Kenapa Anda diam saja? Kenapa Anda membiarkan? Seperti itu. Ya. Jadi tidak cukup hanya promopendus atau mereka yang
kemarin sempat dinyatakan lulus dan pengumuman kabinet juga oleh Presiden Prabowo kemarin sudah dipanggil doktor. Sekarang doktornya ditangguhkan, bukan dibatalkan ya, ditangguhkan. Ya menurut saya wajar ditangguhkan, bukan dibatalkan. Jadi ditangguhkan biar yang bersangkutan menyelesaikan pendidikan doktornya secara wajar, seperti itu. Kemudian juga ya saya juga jujur aja, baru pertama kali dengar kalau di UI ada program pendidikan doktor hanya jalur riset, by riset. Jadi kawan-kawan by riset itu mahasiswa calon dokter tidak harus mengikuti perkuliahan teori, jadi langsung ke penelitian. Tapi buat saya ini baru, sesuatu yang baru, gitu kan? Karena selama ini UI tidak pernah ada program dokter by riset, tidak ada. Di Malaysia sudah sering. Kawan-kawan saya banyak menyelesaikan pendidikan doktor di beberapa perguruan tinggi di Malaysia itu tanpa proses pendidikan, tapi program by research seperti itu. Jadi kita tidak kaget kalau gelar doktor Bapak Menteri tersebut ditangguhkan, dan kita harap etika akademis, kejujuran itu bisa terus ditegakkan di lingkungan Universitas Indonesia. Kalau dikata susah, saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri dan utusan-utusan Presiden, menjadi dokter itu susah memang Pak. Tapi buat Bapak bergelar doktor ataupun tidak bergelar doktor, orang sudah menghormati Pak. Orang sudah menghormati Bapak. Karena untuk menjadi ketua umum partai pun tidak sembarangan Pak, susah Pak. Apalagi jadi menteri yang mengurusi soal kekayaan alam di Indonesia. Jadi kalau Bapak tidak bisa menyelesaikan pendidikan secara normal Pak, minimal 3 tahun, ya gak usah lah Pak pakai gelar doktor. Banyak kok menteri yang tidak bergelar doktor Pak. Yang penting Bapak bisa menjalankan tugas-tugas menteri secara baik, dan tidak ada unsur korupsi patkulipat yang berkaitan dengan masalah pertambangan, masalah eksplorasi kekayaan alam Indonesia. Demikian juga dengan artis yang sekarang sedang menjadi utusan khusus Presiden Prabowo, yang kemarin juga mendapatkan gelar doktor honoris causa dari perguruan tinggi yang tidak jelas. Menurut saya nama baik Anda sudah besar, sudah harum tanpa harus diembel-embeli gelar doktor. Sudah besar, sudah harum. Anda pengusaha, Anda artis. Pengusaha itu kesuksesannya tidak ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat pendidikan Anda, tetapi seberapa banyak aset yang telah Anda berhasil kumpulkan, seberapa banyak Anda telah memberikan manfaat buat para karyawan dan masyarakat Indonesia, dan seberapa banyak pajak yang telah Anda bayarkan kepada negara. Jika Anda sudah menghidupi puluhan bahkan ratusan tenaga kerja di Indonesia, membayar pajak sedemikian mahal, kemudian juga apalagi nama Anda juga sudah populer dan sekarang diberikan kepercayaan oleh Presiden Prabowo menjadi utusan khusus, itu juga sudah luar biasa. Saya salut, saya respect. Jadi nggak usahlah Anda harus diembel-embeli dengan gelar doktor lah, dokter HC kayak dokter apalah, gitu kan? Karena keharuman nama Anda tidak dipengaruhi adanya gelar doktor ataupun tidak. Tapi kalau emang Anda bisa sekolah lagi, ya kan Anda sudah banyak uang, jadi perusahaan Anda yang ada karyawan yang ngurusin, Anda mulailah ngejar pendidikan, mulai dari S1, saya pikir bisa 2 tahun jalur fast track ya, lanjut S2 1,5 tahun. Kemudian S3, jadi nanti setelah 5 tahun, 6 tahun
kemungkinan besar tahun ke-7 Anda sudah benar-benar menyandang gelar doktor yang beneran, bukan doktor boleh beli gitu kan, dari perguruan tinggi abal-abal yang tidak jelas ya. Tapi kalaupun Anda tidak mau bersusah-susah menimba ilmu untuk sekedar mendapatkan gelar, Anda sudah memimpin perusahaan Anda sudah sangat maju, menghidupi banyak karyawan Anda, membantu teman-teman Anda yang sedang kesulitan, membayar pajak yang banyak kepada negara, juga membayar zakatnya, itu sudah luar biasa buat saya. Keharuman dan nama baik Anda tidak berkurang hanya karena Anda tidak menyelesaikan pendidikan doktor. Pendidikan dokter itu sangat penting untuk dosen seperti saya, untuk konsultan ya juga seperti saya, atau tenaga peneliti. Itu penting karena pendidikan doktor itu adalah salah satu sertifikasi bahwa yang bersangkutan itu memang sudah teruji untuk menjadi dosen maupun menjadi peneliti. Kalau buat pengusaha bukan doktornya, tetapi berapa banyak aset yang telah Anda kumpulkan, berapa ratus bahkan berapa ribu karyawan yang telah Anda gaji, dan berapa miliar pajak yang Anda telah bayarkan untuk negara, berapa miliar zakat yang telah Anda bayarkan untuk orang-orang miskin. Saya pikir itu, jadi tidak perlulah ngejar doktor, apalagi sampai membeli gelar doktor. Ya. Nah, untuk kawan-kawan dosen, terutama mereka yang sudah bergelar profesor, ayolah kita junjung tinggi nilai-nilai kejujuran, objektivitas, ya, nilai-nilai kebenaran, karena dosen, ulama, pendeta, guru, wartawan itu adalah garda terdepan dalam menyuarakan kebenaran, menjaga kebenaran dan keadilan, agar kebenaran dan keadilan bisa tetap tegak di negeri kita. Tapi kalau sudah ulama, dosen, guru, wartawan melupakan kebenaran dan keadilan ditukar dengan uang receh, maka siap-siap moral dan kejujuran bangsa kita semakin tergadaikan. Yuk kita jaga kejujuran, keadilan, moralitas, akhlak bangsa Indonesia agar tetap lebih tinggi dan semakin tinggi, sehingga kelak bangsa dan negara Indonesia bisa menjadi semakin maju.